wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian semua nih? Baik? Baik. Ya, semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya... Sebentar, ada yang masuk lagi. Perkenalkan, nama saya Sherina Putri. Kalian bisa panggil kakak Kak Sherin. Saya dari mahasiswi UHAMKA yang insya Allah nantinya akan membantu Pak Anwari dalam mengajar kalian yang kurang lebih selama 2 bulan. Maka dari itu, karena saya masih dalam bimbingan Pak Anwari, diharapkan dalam pembelajaran kakak itu lebih ke arah diskusi, lebih ke arah sharing gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, selanjutnya kakak akan absen terlebih dahulu ya. Ahmad Firmansyah. Adelia Safitri. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Oke, mari teman-teman sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini kita akan belajar mengenai sistem regulasi atau sistem koordinasi. KD yang akan dicapai yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi yang meliputi saraf hormon indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi, serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Kemudian 3.11 mengevaluasi bahaya pengguna senyawa psikotropika dan dampaknya terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan struktur sel saraf, kedua menjelaskan fungsi bagian-bagian sel saraf, yang ketiga siswa mampu menjelaskan proses penghantaran impuls, yang keempat menjelaskan proses terjadinya gerak sadar dan gerak refleks. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan apa itu nabza. Pembelajaran sebelumnya, Kalian masih ingat kalian belajar apa minggu kemarin? Sistem ekskresi, Kak. Ya, sistem ekskresi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu sistem ekskresi? Dan organ-organnya itu apa aja sih kira-kira? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa metabolisme tubuh, di mana itu untuk mencegah terjadinya keracunan pada tubuh juga kan. Habis itu organ-organnya ada 4, kulit, hati, paru-paru, sama kulit, paru-paru, hati, sama sama satu lagi ginjal. Ya. Coba ada yang bisa lagi apa itu ekskresi selain tadi siapa yang ngomong? Ariel, Kak. Ariel. Selain Ariel ada lagi nggak yang tahu? Beda jawaban, Kak. Iya, ada lagi nggak yang tahu? Apa itu sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada manusia hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lain-lain. Ya, benar ya. Jadi sistem ekskresi itu merupakan sisa proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ariel yang organ-organnya itu ada kulit, lalu ada ginjal, ada paru-paru, dan apa satu lagi? Hati. Ya, hati. Jadi kalau paru-paru ada yang tahu fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya. Fungsi paru-paru itu ada yang tahu? Untuk pernapasan. Untuk pernapasan. Jadi benar. Kemudian ada lagi yang tahu apa itu paru-paru dan fungsinya. Ya, jadi di paru-paru itu merupakan salah satu organ dari ekskresi kan. Fungsi itu untuk mengeluarkan CO2 dan uap air. Dan juga paru-paru ini sebagai organ pernapasan. Tuh kan paru-paru kan fungsinya untuk
bisa untuk bernafas, bisa mengeluarkan CO2. Nah, kira-kira itu termasuk dalam apa? Gerak refleks atau gerak sadar? Ada yang tahu? Gerak refleks bukan, Kak? Iya. Iya, betul sekali. Tadi siapa yang jawab? Maida, Kak. Aida ya. Jadi benar, paru-paru itu jadi pada saat kita bernapas atau mengeluarkan mengeluarkan gas CO2 atau uap air itu termasuk dari gerak refleks, gerak yang tanpa disadari, yaitu melalui sumsum tulang belakang, bukan melalui otak gitu. Jadi maka dari itu kita di sini akan mempelajari apa itu gerak refleks dan gerak sadar gitu, karena gerak refleks dan gerak sadar itu termasuk dalam sistem koordinasi. Di sini ada pertemuan satu, yaitu sistem syaraf. Pendahuluan yaitu dalam tubuh manusia atau hewan banyak organ dan sistem organ. Nah, kerjanya itu tidak pernah berbenturan. Mengapa? Karena adanya sistem regulasi atau sistem koordinasi. Apa itu sistem regulasi atau koordinasi? Pasti di sini adik-adik tahu gitu apa itu koordinasi. Tidak asing mendengar kata koordinasi. Ada yang tahu apa itu koordinasi? Ada yang tahu tidak apa itu koordinasi? Nggak apa-apa kalau salah juga. Jawab aja. Saya. Ya, boleh, siapa? Itu bukan Uh-uh. apa koordinasi itu organ-organ tubuh yang bekerja sama selaras untuk menjalani suatu kegiatan gitu. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Ariel ya? Ya. Jadi betul apa kata Ariel. Jadi secara garis besar itu sistem koordinasi itu merupakan suatu sistem yang mengatur kerjasama semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Yang dapat juga disebut dengan sistem regulasi. Jadi yang meregulasi, yang mengatur semua organ atau semua sistem organ yang bekerja di dalam tubuh kita, baik secara baik sistem pencernaan maupun sistem ekskresi. Jadi karena adanya sistem koordinasi itu, tubuh kita itu berjalan dengan baik, berjalan dengan serasi gitu. Kemudian poin-poin di sini itu mengenai sistem saraf, sistem hormon dan sistem indera. Kalau kita bicara mengenai sistem saraf, berarti kita berbicara mengenai impuls atau rangsangan. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem hormon, berarti kita berbicara mengenai hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita itu saling berinteraksi, saling bekerja sama gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem indera, berarti kita berbicara mengenai panca indera. Di mana tubuh kita itu terdapat 5 panca indera. Ada yang tahu apa aja 5 panca indera? Dengar, indera pembau, indera pengecap, sama indera peraba. Ya, betul sekali. Jadi 5 panca indera itu ada kulit atau indera peraba, lalu ada hidung, lalu ada telinga, lalu ada apa lagi tadi? Lidah. Iya, lidah, lalu mata. Betul sekali. Sudah paham sampai sini? Sudah, Kak. Ya, lanjut ya. Ada sistem saraf. Fungsinya itu untuk menerima, menghantarkan rangsangan ke semua bagian tubuh dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap rangsangan tersebut. Merupakan sistem jaringan komunikasi dalam tubuh. Tersusun atas unit-unit pelaksana kerja sistem saraf, yaitu sel saraf atau neuron, dan neuroglia. Di mana sel saraf kan tadi atau neuron ya, atau disebut dengan neuron. Jadi kalian tuh harus hati-hati bedanya neuron dan nefron. Kira-kira ada yang tahu tidak bedanya neuron dan nefron? Ada yang tahu bedanya neuron dan nefron? Jadi kalau neuron itu adanya di unit terkecil dari syaraf kan neuron. Nah, kalau misalnya nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal. Jadi awas
ketukar nih antara neuron dan nefron, kan katanya hampir sama gitu. Nah, kalau neuroglia itu apa? Kira-kira ada yang tahu neuroglia itu apa? Itu sel penunjang sel saraf bukan, Kak? Ya, jadi benar sekali apa kata Ariel. Jadi sel neuroglia itu adalah sel penunjang pada saraf pusat. Nah, jadi tapi itu di sini kita lebih membahas mengenai neuronnya dibandingkan dengan neuroglianya gitu. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa neuroglia itu sebagai sel penunjang gitu. Lalu di sini ada struktur sel saraf atau neuron. Jadi di sini ada yang namanya dendrit. Dendrit itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menerima rangsang dari luar. Jadi kayak yang bentuknya seperti ini, bercabang ini, lalu ada badan sel di mana badan itu terdiri dari ini ada inti sel atau nukleus, sedangkan nukleus itu anak inti sel. Kita ketukar nih antara nukleus dan nukleolus karena nukleus dan nukleolus itu juga berbeda. Lalu ada sel yang memiliki plasma dan ribosom. Karena di badan sel itu juga fungsinya untuk mensintesis protein gitu. Lalu ada nukleus yang fungsinya itu mengatur kegiatan dari sel itu sendiri. Tuh. Paham? Kira-kira paham? Kemudian ada akson, di mana akson ini menjalar panjang sampai sini, sampai gitu. Jadi fungsi akson itu untuk meneruskan rangsangan dari badan sel, di mana akson itu yang menjalar ini menjulur panjang, sedangkan dendrit itu menjulur pendek gitu. Lalu ada nodus transfer, di mana nodus transfer itu merupakan celah mempercepat jalan rangsang gitu. Apabila diperbesar tuh seperti ini gambarnya. Lalu ada yang namanya sel swan, mana sel swan itu untuk membentuk selubung melin. Lalu ada selubung melin ini untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Jadi ibaratnya nih kalau baterai itu kan punya yang namanya karbon. Nah, di dalamnya itu yang membungkus karbon itu kan ada yang namanya logam. Jadi ibaratnya tuh kalau baterai gitu. Nah, sama halnya dengan neuron. Neuron juga punya nih yang namanya lapisan pelindung, namanya selubung melin gitu. Paham? Sampai sini? Lalu ada ini dibagi menjadi dua nih di sini. Ada terminal akson, terminal akson, ada sinaps, di mana kalau terminal yang kita ketahui kan terminal itu tempat pemberhentian gitu ya. Berarti tempat pemberhentian sel saraf gitu. Lalu ada sinaps. Sinaps itu apa? Sinaps itu menghubungkan saraf atau neuron satu dengan neuron lainnya gitu. Sampai sini sudah paham? Paham, Kak. Ada macam-macam sel saraf, di mana macam-macam sel saraf itu berdasarkan fungsinya nih. Ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Di mana kalau neuron sensorik itu dendritnya berhubungan dengan reseptor, neurit berhubungan dengan dendrit neuron lain. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Lalu ada neuron motorik, di mana neuron motorik itu dendrit berhubungan dengan neurit neuron lain. Neurit berhubungan berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan suatu rangsang. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke pusat efektor. Lalu ada neuron asosiasi. Di mana neuron asosiasi itu adalah penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada neuron konektor, di mana untuk penghubung antara neuron yang letaknya di luar pusat saraf. Kemudian ada neuron adjustor, yaitu penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik di dalam pusat saraf. Nah, jadi intinya gini, kalau neurokonektor berarti konektor itu menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lain yang sejenis gitu. Lalu ada neuron adjustor. Neuron adjustor itu penghubung antara neuron sensorik dan motorik di dalam pusat saraf. Nah, ini contohnya nih. Contoh gambarnya. Nah, di sini ada contohnya. Jadi yang
Jadi neuron sensorik itu tadi fungsinya kan untuk menerima rangsang dari alat indera lalu dikirim ke otak gitu. Jadi alat inderanya itu berupa misalnya di sini ada kulit. Jadi secara singkatnya dari reseptor, reseptor itu bagian dari sistem syaraf yang fungsinya menerima rangsang lalu akan dikirim ke otak. Nah, jadi ini berikut gambarnya. Jadi kenapa kita bisa merasakan sakit, merasakan panas gitu? Karena adanya neuron sensorik ini. Jadi neuron sensorik ini yang juga membantu dalam proses perangsangan melalui otak ataupun sumsum tulang belakang nantinya. Lalu ada tadi neuron motorik, di mana neuron motorik itu adalah neuron efektor gitu. Jadi secara singkatnya gini, sistem syaraf pusat ke efektor. Nah, responnya itu apa? Nah, responnya ini lebih ke motorik, di mana motorik atau gerakan. Nah, di sini kan ada otot rangka nih. Di sini ada otot rangka. Nah, otot rangkanya itu yang dimana berhubungan dengan gerak gitu. Jadi kenapa kita dapat berlari, berjalan gitu? Karena ya ini adanya penghubung neuron motorik gitu. Jadi bedanya gini, kalau neuron sensorik itu merupakan neuron indera dan kalau neuron motorik itu merupakan neuron gerak gitu. Apa sudah paham? Bedanya antara neuron sensorik dulu nih sama neuron motorik. Sudah, Kak. Asosiasi, di mana tadi neuron asosiasi itu merupakan penghubung antara neuron sensorik nih, neuron sensorik dan neuron motorik nih. Di sini ada penghubung itu dia. Kemudian di sini ada tipe neuron. Nah, tipe neuronnya itu apa aja? Yang pertama kan ada bipolar, ada unipolar, ada multipolar. Di mana bipolar, bi itu berarti dia mempunyai dua. Berarti kalau polar itu cabang, berarti dia mempunyai dua cabang gitu. Ada dendrit dan juga akson gitu. Kemudian ada unipolar, di mana kalau unipolar itu uni berarti satu, berarti dan sedangkan polar berarti cabang. Berarti kalau unipolar itu berarti bercabang satu di sini. Nih, dia bercabang satu. Lalu ada multipolar, di mana dia memiliki satu akson atau dendrit yang lebih gitu. Nih, kalian bisa melihat di sini kalau misalnya percabangannya itu banyak, di mana multipolar, multi yang artinya banyak, polar yang berarti cabang. Tadi di bipolar ini biasanya ada di mana? Ada di retina, di hidung maupun di telinga gitu. Nah, kalau di unipolar kan tadi bentuknya seperti neuron motorik. Nah, ini biasanya ada unipolar itu merupakan tipe dari neuron motorik gitu. Di mana kalau unipolar itu biasanya ada di hewan tingkat rendah. Tingkat rendah itu ada misalnya ada apa aja hewan tingkat rendah? Ada yang tahu hewan tingkat rendah itu apa aja? Ya, ada amuba dan porifer. Kemudian ada multipolar. Nah, ini multipolar ini merupakan tipe dari neuron motorik, di mana multipolar itu banyak adanya tuh di sumsum tulang belakang gitu. Lalu di sini ada gerak. Gerak dibedakan menjadi sadar dan refleks gitu. Nah, di mana gerak sadar? Sebelumnya gerak, ada yang tahu gerak itu apa? Pindahan tempat. Ya, betul. Jadi kakak akan mengulang lagi, kalau gerak itu kan dapat terjadi adanya rangsangan atau impuls kan. Jadi yang mengenai tubuh. Contohnya itu jadi ulang ya. Jadi gerak itu dapat terjadi setelah adanya rangsangan atau impuls. Nah, impulsnya itu apa aja sih, Kak? Ada suhu, lalu ada tekanan, lalu ada misalnya aroma bau, lalu ada suara, benda, rasa, dan lain-lainnya. Jadi mengapa harus dipelajari nih, Kak, gerak itu? Karena gerak itu kan merupakan bagian saraf. Jadi gerakan yang kita lakukan baik secara refleks maupun gerak sadar itu dikendalikan oleh sistem saraf gitu. Lalu gerak itu dibedakan menjadi gerak sadar maupun gerak refleks gitu. Nah, gerak sadar itu ada yang tahu apa itu gerak sadar? Ada yang tahu gerak sadar apa? Gerak yang rangsangannya disadari dulu, terus diolah di otak gitu nggak sih, Kak? Iya, betul. Jadi gerak sadar itu adalah gerak yang kita sadari gitu. Misalnya apa? Contohnya ada yang tahu misalnya apa? Menggerakkan tangan gitu bisa nggak, Kak? Lalu ada apa lagi? Ada yang tahu? Contoh simpelnya gini, ada menulis, lalu ada apa? Misalnya kalian tengok kanan kiri, iya berjalan, lalu
ada apa lagi? Berlari gitu. Jadi intinya tuh kalau gerak sadar itu gerak yang kalian sadari gitu. Misalnya kalian misalnya jadi udah di pikiran kalian tuh aku mau ini, aku mau itu gitu. Lalu kalau misalnya gerak refleks, kalau gerak refleks itu gerak yang tidak kalian sadari gitu. Jadi misalnya kalau kalian tidak sengaja menginjak pecahan beling, jadi kalian kan kakinya otomatis terangkat gitu. Nah, itu termasuk dalam gerak refleks. Atau misalnya kalian kelilipan, kan kelilipan itu kalian pasti mengedipkan mata. Nah, itu juga termasuk dalam gerak refleks tanpa kesadaran kalian gitu. Tanpa pikir panjang. Tadi kan kalau misalnya gerak otak itu kan gerak sadar itu tadi kan berupa pikiran kalian gitu kan. Kalau gerak refleks itu tanpa kesadaran kalian, tanpa kalian pikirkan gitu. Yang ternyata gerak sadar dan refleks itu mempunyai alur yang berbeda. Di sini nih bedanya. Kalau misalnya gerak sadar dari saraf sensorik menuju ke otak, kalau gerak refleks dari neuron sensorik ke mana? Ke sumsum tulang belakang gitu. Jadi kalau gerak sadar itu pertama misalnya adanya impuls, lalu akan diterima oleh reseptor, lalu nantinya akan dibawa lagi oleh saraf sensorik, kemudian akan nantinya sampai ke otak, lalu akan dikelola oleh otak, lalu menuju ke saraf motorik sampai diterima oleh efektor. Betul sekali. Jadi contohnya lagi tuh gini, misalnya stimulusnya itu berupa suara, misalnya suara dari ibu kalian gitu. Misalnya kalian dipanggil, tolong ambilkan ini, berarti kan otomatis reseptornya otomatis kan impuls suara tadi itu diterima oleh reseptor. Kira-kira reseptornya apa? Kalau misalnya kalian dipanggil oleh ibu kalian, berarti reseptor atau yang penerima rangsangannya itu apa? Kira-kira? Telinga, Kak, telinga. Iya, telinga itu berarti indera apa? Pendengar. Indera pendengaran. Lalu akan dibawa ke saraf sensoris, yang kita ketahui bahwa saraf sensoris itu kan merupakan neuron indera. Lalu akan dikelola oleh otak, yang kemudian dari otak menuju ke saraf motoris, lalu sampai nantinya ke efektor. Nah, efektornya itu berupa apa? Berupa otot kalian yang akan berjalan. Misalnya yang tadinya kalian rebahan, jadi kalian itu berjalan gitu. Lalu kemudian ada gerak refleks, di mana gerak refleks itu misalnya pertama adanya impuls. Nah, adanya impuls atau rangsangan lalu diterima oleh reseptor, kemudian tadi akan dibawa oleh saraf sensoris, kemudian menuju ke sumsum tulang belakang agar nantinya diolah lagi, lalu kemudian menuju neuron motorik, lalu akan diterima oleh efektor. Gitu. Ada lengkung refleks. Apa itu lengkung refleks? Nah, lengkung refleks itu kan merupakan bagian dari sumsum tulang belakang. Nah, di sini apabila kita melihat dari atas gitu. Nih, ini ada gambarnya. Lalu misalnya kalian terinjak oleh jarum. Nah, kaki kalian tuh terinjak oleh jarum. Nah, otomatis itu akan diterjemahkan oleh yang namanya alat indera. Alat inderanya itu tadi berupa kulit. Nah, lalu impulsnya itu akan diterima oleh reseptor pada kulit. Nah, dari reseptor pada kulit ini akan menuju lagi ke neuron sensorik. Nah, neuron sensorik ini akan dikelola oleh yang namanya sumsum tulang belakang. Lalu setelah dikelola akan menuju lagi ke interneuron, di mana interneuron itu sama halnya dengan neuron sensorik. Jadi neuron asosiasi atau interneuron, jadi sama aja. Interneuron atau neuron asosiasi kan tadi merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik, kemudian dari interneuron menuju ke neuron motorik, kemudian sampailah ke efektor dan terjadilah gerakan. Nah, jadi kita kan dapat mengangkat atau menarik kaki kita yang terkena jarum itu dengan cepat tanpa kita sadari. Jadi proses ini tuh tanpa dikendalikan oleh otak, melainkan hanya di sumsum tulang belakang gitu. Sampai sini sudah paham? Apa kakak perlu mengulang kembali? Paham nggak? Paham nggak? Kemudian lanjut ya. Di sini ada yang namanya susunan sistem saraf manusia, di mana susunan sistem saraf manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada sistem saraf sadar
atau somatik, dan sistem saraf tidak sadar itu namanya otonom. Jadi ulang, jadi susunan sistem saraf manusia terdiri dari dua, yaitu sistem saraf sadar atau somatik, dan sistem saraf tak sadar merupakan sistem saraf tak sadar tadi apa? Otonom atau otonom. Jadi kemudian yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai sistem saraf sadar. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini juga dibedakan menjadi dua. Nah, jadi sistem saraf pusat itu dibedakan menjadi dua. Ada otak, ada sumsum tulang belakang. Lalu otak itu apa? Otak itu merupakan pusat dari koordinasi. Misalnya fungsinya itu untuk ini apa? Untuk perasaan, misalnya perasaan, terus daya ingat gitu, atau memori gitu. Terus ada sadar, ada sistem sadarnya juga. Nah, lalu di sini merupakan strukturnya juga. Ada strukturnya itu misalnya korpus kalosum, di mana korpus kalosum itu yang kita ketahui bahwa korpus kalosum berarti penghubung antara otak kanan dan otak kiri gitu. Nah, di mana otak kanan fungsinya itu kan untuk untuk aktivitas gitu, untuk segala aktivitas ekspresif, misalnya itu kita dalam pengekspresian emosi, lalu imajinasi dan lain-lainnya. Kemudian otak kiri itu untuk mengerjakan sifatnya itu untuk tugas yang logis, misalnya dalam pengerjaan angka, lalu berpikir kritis, analisis. Kemudian di sini ada meninges. Di sini nih, meninges. Meninges itu merupakan selaput ya, selaput. Jadi kalau otak itu kan punya selaput, tapi kalau nama penyakitnya itu ada yang tahu nama penyakit meninges itu ada yang tahu? Meningitis bukan sih, Kak? Jadi ya betul sekali. Jadi kalau misalnya selaputnya itu namanya meninges, sedangkan nama penyakitnya itu namanya meningitis gitu. Kemudian di sini ada tengkorak, lalu ada otak besar, di mana otak besar itu nanti akan dijelaskan sebelumnya ya. Selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya. Kemudian di sini ada otak depan, di mana otak depan itu terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus itu sendiri merupakan fungsinya itu untuk menerima semua rangsangan yang berasal dari reseptor ke area sensorik. Kemudian hipotalamus. Nah, hipotalamus itu fungsinya untuk pengatur dari suhu, terus pengatur nafsu makan gitu. Lalu di sini ada otak belakang. Otak belakang itu di sini di mana otak belakang itu nantinya terdiri dari medula oblongata, sumsum tulang belakang. Medula oblongata atau sumsum tulang belakang di sini. Kemudian ada otak kecil, yang kita ketahui bahwa otak kecil itu untuk pengkoordinasian kerja otot. Nah, contohnya itu kan kayak gerak gitu. Jadi ya pengkoordinasian itu di otak kecil. Kemudian ada batang otak, di mana batang otak itu ada otak tengah, lalu ada pons, dan ada medula oblongata. Nah, medula oblongata itu merupakan sumsum lanjutan. Jadi di sini namanya di sini ada medula oblongata, dan di sininya nih, di sini ada sumsum tulang belakang. Tuh, nah otak tengahnya itu berfungsi untuk refleks mata gitu, refleks mata atau kontraksi otot. Lalu di sini ada otak besar. Otak besar itu ada lobus frontalis, kemudian ada lobus frontalis daerah motorik, kemudian ada lobus parietalis, lalu ada lobus occipitalis dan lobus temporalis, area pada otak di mana lokasi-lokasinya itu ada apa aja? Ada area sensorik, di mana area sensorik yang kita ketahui areanya itu berkaitan dengan penerimaan penerimaan reseptor, yaitu di indera. Lalu ada area motorik, di sini area motorik itu untuk merespon rangsang gitu. Lalu ada asosiasi, di mana asosiasi itu dibedakan menjadi ini penglihatan, lalu ada depan. Nah, area asosiasi itu berfungsi untuk penghubung antara area sensorik dan motorik. Proses belajarnya itu seperti apa? Seperti berpikir, lalu mengingat, kemudian mengambil keputusan, lalu menyimpulkan. Ada sumsum, di mana sumsum itu meliputi sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan yang kedua adalah medula spinalis gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama di medula oblongata. Medula oblongata itu fungsi sumsum lanjutan antara lain sebagai pusat pernapasan, lalu pusat pengatur denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Kemudian ada sumsum tulang belakang atau medula
spinalis, di mana fungsi dari medula spinalis itu untuk pusat penghubung impuls antara susunan saraf, susunan pengantar impuls dari sumsum tulang belakang itu pusat penghubung impuls antara susunan saraf tepi dan otak gitu. Lalu ada yang kedua itu fungsinya menghantarkan impuls dari dan ke otak, lalu kemudian terakhir itu mengatur gerak refleks tubuh. Lalu di sini ada struktur sumsum tulang belakang, di mana di sini ada ruas yang pertama letaknya itu kan di sini ada sumsum tulang belakang nih di sini. Lalu di sini ada namanya ruas tulang belakang, kayak seperti apa ya? Seperti pons gitu, pons yang dipotong kan pasti bentuknya itu seperti ini. Lalu ada cakaran antar ruas nih di sini. Lalu ada ganglion simpatis. Ganglion simpatis itu seperti di sini nih. Kayak apa ya? Benjolan gitu, benjolan dari sumsum tulang belakang. Lalu ada saraf tulang belakang di sebelah sini. Kemudian ada akar dorsal, lalu ada akar ventral yang dimana akar dorsal itu merupakan bagian bawah atau belakang gitu. Bagian belakang gitu, bagian punggung. Nah, kalau akar ventral itu merupakan bagian depannya. Lalu ada bagian putih, di mana bagian putihnya itu kenapa bagian putih? Kenapa di sini bagian putih? Karena dia itu mengandung banyak akson dan dendrit. Lalu ada kanalis sentral, di mana di kanalis sentral ini terdapat yang namanya cairan. Nah, cairannya itu banyak 99% air itu mengandung air gitu. Lalu juga terdiri dari protein dan glukosa di kanalis sentral ini. Terdapat cairan. Lalu ada bagian abu-abu, di mana bagian abu-abu itu kenapa bisa berwarna abu-abu atau kelabu? Karena dia itu banyak sekali neuron gitu. Lalu di sini ada akar dorsal ganglion. Sampai sini sudah paham? Sudah, Kak. Kemudian ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi itu merupakan apa? Sistem saraf yang terletaknya itu di luar sistem saraf pusat, yang terdiri dari sistem saraf kraniospinal dan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf kraniospinal itu merupakan saraf sadar, sedangkan sistem saraf itu merupakan otonom atau saraf tidak sadar. Nah, di mana sistem kraniospinal itu terdiri dari saraf kranial yang terdapat 12 pasang saraf kranial, sedangkan saraf spinal itu 31 pasang saraf tepi spinal gitu. Nah, kalau kranial itu berhubungan dengan reseptor dan efektor pada daerah kepala, lalu kalau misalnya spinal itu berhubungan dengan reseptor dan efektor anggota tubuh lainnya. Kemudian di sini ada saraf kranial yang tadi sudah dijelaskan bahwa saraf kranial itu terdiri dari 12 pasang. Kemudian ada saraf spinal, di mana saraf spinal terdiri dari saraf leher, saraf punggung, saraf pinggang, dan saraf pinggul. Lalu ada 1 ekor saraf ekor. Makanya di sini berjumlah 31 pasang. Kemudian di sini ada macam-macam serabutnya. Lalu di sini ada saraf otonom, ada saraf dibedakan menjadi saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom itu merupakan saraf yang tidak sadar. Kemudian di sini ada efek stimulasi dari sistem saraf parasimpatik dan saraf simpatik gitu. Lalu di sini ada mekanisme penghantaran impuls, di mana ya? Jadi kan di sini ada impuls yang dihantarkan melalui sinaps. Nah, di sini ada yang namanya membran. Nah, impuls syaraf itu dibedakan menjadi 3. Apa aja? Ada polarisasi, ada depolarisasi, dan tahap repolarisasi, di mana tahap polarisasi itu belum adanya rangsang, makanya kan dalam keadaan masih istirahat, di mana saluran Na plus dan K plusnya itu tertutup nih, seperti pada gambar kan, masih dalam keadaan positif dan positif di ekstraseluler, di mana ekstraseluler itu di luar membran, sedangkan di dalamnya itu kan negatif nih, masih dalam keadaan istirahat. Jadi salurannya itu masih tertutup dua-duanya. Paham tidak? Paham. Kalau misalnya depolarisasi itu perubahan yang tadinya di dalamnya ini negatif jadi ke positif nih. Sedangkan di ekstraselulernya di sini yang tadinya positif jadi negatif. Kenapa kayak gitu? Karena
saluran Na plusnya itu terbuka yang lalu kan misalnya N plusnya itu ada di luar, jadi N plusnya itu masuk nih ke dalam gitu. Paham kalau depolarisasi? Jadi perubahan gitu, perubahan dari polarisasi ke depolarisasi. Paham? Paham, Kak. Lalu kalau tahap repolarisasi. Tahap repolarisasi itu merupakan tadi kondisinya itu kembali seperti semula. Yang tadinya depolarisasi menjadi lagi keadaan polarisasi gitu. Paham? Jadi saluran Na plusnya itu udah ditutup gitu. Maka saluran K plusnya itu nanti terbuka. Saluran K plusnya terbuka. Nah, akhirnya yang tadinya K plusnya itu di dalam, jadi K plusnya itu nanti keluar gitu. Paham? Paham, Kak. Dilanjut ya. Kemudian di sini ada namanya impuls dihantarkan melalui sinaps. Di sini sinaps merupakan penghubung antara ujung neurit suatu neuron dengan ujung dendrit neuron lain gitu. Setiap ujung akson membentuk bonggol sinaps. Pada bonggol sinaps ini terdapat yang namanya mitokondria dan gelembung sinaps. Lalu gelembung-gelembung sinaps ini mengandung senyawa kimia neurotransmitter yang berfungsi merampas impuls dari satu saraf ke saraf lain. Jadi bisa diperhatikan ya, ini ada namanya sela sinaps. Sela sinaps itu sela pengirim. Lalu pasca sinaps di sini ada penerima. Kemudian di sini adanya sela sinaps. Jadi di antara membran sinaps dan membran pasca sinaps itu tidak menyatu karena yang kita ketahui tadi sinaps itu kan merupakan penghubung antara ujung dendrit di sini di pasca sinaps, lalu ada ujung akson di sinaps, jadi tidak menyatu gitu. Lalu ada di dalam bonggol ini, bonggol sinaps atau ujung dendrit ini, ujung akson ini mengandung yang namanya vesicle sinaps. Vesicle sinaps sinapsis mengandung neurotransmitter nih, yang bulat-bulat ini namanya neurotransmitter. Contohnya itu yang sering dalam ujian itu asetilkolin. Kemudian di sini ada vesicle sinaps, di mana vesicle sinaps itu merupakan pembungkus dari neurotransmitter agar neurotransmitter itu misalnya nggak kemana-mana gitu. Lalu di sini ada reseptor BCA. Jadi apabila suatu rangsangan masuk, maka akan masuk. Nah, makanya menyebabkan si vesicle sinaps ini menempel pada membran sinaps gitu. Jadi menempel karena adanya Ca+2 ke dalam sini, maka menyebabkan vesicle sinaps itu menempel membran sinaps. Lalu nantinya neuron transmitter ini akan melebur ke celah sinaps nih. Lalu akan menempel lagi ke reseptor yang cocok, reseptor atau yang namanya ligan yang warna ungu ini, ligan atau protein indera. Lalu di sini akan terjadi proses di mana nih bisa lebih jelas di mana Na plusnya akan masuk ke dalam, lalu K plusnya akan masuk keluar gitu. Lalu nanti setelah ini kan namanya proses depolarisasi yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya depolarisasi itu salurannya masuk ke saluran Na plusnya terbuka, maka Na plusnya masuk. Nah, ini di sini prosesnya namanya depolarisasi. Lalu setelah itu setelah proses ini selesai akan kembali akan terlepas neuron transmitternya. Neuron transmitter terlepas, maka akan bergantian di proses yang tadi proses membran sinaps lalu ke membran pasca sinaps. Nah, membran pasca sinaps itu biasanya menghasilkan kelenjar-kelenjar gitu. Paham tidak penjelasan dari kakak? Atau mau dikasih lagi? Ada yang paham? Paham. Nah, lalu kemudian di sini ada dilanjut ya. Kemudian di sini ada psikotropika, pengaruh narkoba terhadap sel saraf. Sebelumnya kan di sini pasti belajar mengenai yang namanya nabza. Ada yang tahu nabza itu apa? Narkotika dan zat adiktif. Iya, betul sekali. Jadi kalau nabza itu narkotika, psikotropika dan zat aditif.
Nah, kita akan membahas mengenai narkotikanya dulu ya. Narkotika itu kan berasal dari tanaman. Berasal dari tanaman, bisa juga berasal dari zat kimia, bisa juga berasal dari zat opium. Nah, apa itu zat opium? Zat opium itu adalah semi sintetis dari narkotika. Lalu ada psikotropika. Nah, psikotropika itu apa sih? Nah, psikotropika itu kan merupakan zat atau obat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lalu kemudian di psikotropika ini terdiri dari depresan, stimula, halusinogen gitu. Kemudian di sini contohnya di mana alkohol itu merupakan sifat obat luar sebagai desinfektan, merupakan zat depresan, menekan rasa takut, ragu-ragu, gelisah dan lain-lain. Nah, lalu ada apabila sering minum alkohol maka menjadi kebiasaan atau menjadi kecanduan. Nah, namanya itu kecanduan itu adiksi fisiologis. Nah, adiksi itu merupakan kecanduan yang menyebabkan perubahan perilaku. Lalu setelah menjadi kecanduan akan terus mengkonsumsi, pengkonsumsian itu akan semakin meningkat, kemudian akan hilangnya kesadaran gitu. Hilangnya kesadaran. Nah, ini tadi zat depresan yang merupakan contoh dari psikotropika. Lalu di sini ada narkotika yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada opium. Fungsinya untuk menghilang rasa sakit, menimbulkan kenyamanan, menimbulkan adiksi atau ketergantungan fisik dan mental. Lalu ada opium, morfin, heroin, dan lain. Bisa kalian foto ini narkotika. Lalu ada Valium. Valium itu kan tadi contoh dari psikotropika, yaitu obat penimbul rasa tenang, tanpa beban dan santai, menimbulkan adiksi fisiologis. Kemudian ada amfetamina, yaitu obat perangsang. Jadi orang itu tetap terjaga. Tetapi kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan juga tidak baik, karena menimbulkan kelelahan juga, bisa menurunkan kesehatan. Lalu ada bahan penikmat, yaitu ada kopi, coklat, teh, tembakau. Nah, dimana kalau kopi coklatnya kan memang rasanya enak kan, tetapi dampak buruknya itu juga banyak, karena dia mengandung kafein, teobromin, tein, dan nikotin. Itu bahan-bahan penikmat gitu. Nah, menyebabkan kan kita kecanduan, ketidaknyamanan yang ditunjukkan dalam perubahan perilaku gitu. Misalnya kalau kita sering mengkonsumsi kopi, memang rasanya tuh enak, bisa buat begadang gitu ya. Tapi dampak buruknya itu buat kesehatan itu juga banyak. Seperti apa? Ada yang tahu dampak buruk dari minum kopi? Yang cowok-cowok nih kira-kira tahu nggak dampak buruknya? Ada yang tahu dampak buruk dari minum kopi? Suka pusing gitu, Kak. Ya, suka pusing. Terus perutnya juga berdampak buruk pada sistem pencernaan. Lalu di sini ada coklat. Coklat memang rasanya enak, tetapi dampak buruknya itu bisa menyebabkan diabetes atau obesitas. Lalu ada teh juga mengandung kafein. Walaupun teh itu baik untuk kesehatan, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan juga tidak baik juga, karena dapat mengganggu kesehatan. Kayak misalnya tuh terlalu banyak minum teh bisa membuat kita tuh cepat lemas gitu. Lalu ada tembakau itu rokok gitu ya, yang ada di bahan rokok gitu. Yang kita ketahui juga rokok itu juga tidak baik kan untuk tubuh. Kemudian zat aditif tadi kakak lupa menjelaskan kalau semua jenis obat yang digunakan terus-menerus akan membuat si pengguna itu ketagihan kalau zat aditif. Jadi intinya segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik gitu. Yang tadi kita sudah pelajari, kira-kira ada yang mau bertanya atau Ya, itu dia ada yang penjelasan dari kurang pertemuan paham? 1. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham, mungkin mengenai mekanisme bisa kakak jelaskan lagi nantinya. Kalau tidak ada yang bertanya, kakak mau tanya nih ke kalian. Jadi kita sudah belajar nih susunan struktur saraf. Kira-kira ada yang masih ingat nggak nih kita tadi belajar apa aja? Iya. Ya, siapa namanya? Ariel ya. Ya, Ariel boleh.
Tadi yang pertama itu ada dendrit. Sebentar. Tadi presentasi dulu sebentar. Maaf ada gangguan Kak, maaf saya. Yang pertama tadi ada dendrit. Dendrit itu untuk menerima rangsa. Yang kedua tadi ada badan. Terima kasih Ariel, bagus sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau tidak ya? Tadi kita tuh udah belajar apa aja gitu. Kesimpulannya. Ya, boleh Ariel. Ariel lagi ya? Boleh masih. Boleh. Oh iya. Boleh. Baik, hari ini kita belajar tentang sistem koordinasi manusia, tepatnya pada sistem saraf dan Iya, betul sekali. Jadi kesimpulan yang dapat pada pembelajaran itu tadi kita sudah belajar mengenai sistem syaraf yang jadi semua kegiatan itu kan dikendalikan oleh sistem syaraf. Lalu tadi sistem syaraf itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem syaraf pusat, sistem syaraf tepi, dan sistem syaraf otonom. Dan tadi kita sudah belajar juga mengenai narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Ya, terima kasih. Oh ya, sebelum itu kakak mau absen lagi nih. Absen terakhir ya. Ahmad Firmansyah. Ini sekian dari pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran ini itu dapat bermanfaat, dapat dimengerti. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan kakak dalam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.